Oke, sahabat Daniel Alpukat, ini hari ini kita lihat lagi alpukat mentega madu super kita yang sudah lagi posisi berbunga ya. Sementara ada buah, sebenarnya bukan buah di musim ya. Nah, ini dia posisinya belum tua ya. Kali ini kemarin bagus buahnya. Dan ini posisi bunga juga lumayan, tidak terlalu banyak sih. Kalau buah seperti ini. Ini sampai ke bawah nih, lagi posisi berbunga semua, jadi mungkin perlu kita tambah pupuk ya untuk menjadikan buah. Nah, ini yang udah lumayan besar nih buahnya. Nah, kalau ini kalau kemarin yang buah kedua ya, sampai satu buah itu rata-rata 400 gram sampai dengan 500 gram, setengah kilo ya satu buahnya. Nah, ini kita tunggu nanti apakah masih lebih besar seperti itu. Oke. Nah, satu lagi juga mentega madunya yang juga posisinya sama, tapi ini buahnya lebih lonjong. Nah, ini dia buahnya. Ini pun umur 5 tahun nih. Ini buah ke 3 ya, 3 atau 4 ya. Nah, ini lebih lonjong, kalau yang tadi agak bulat. Nah, ini dia. Batangnya pun masih kecil nih. Nah, ini dia. Yang mengkhawatirkan kita, seperti yang ditakutkan banyak petani ya. Ini dia kondisinya, padahal ini jaraknya dekat ya, paling sekitar 4 meter ya dari batang alpukat mentega madu super, juga dari sini ya. Nah, kita lihat di sini daunnya, batangnya tiba-tiba mengering ya. Jadi banyak bilang kalau ini kena petir. Nah, tapi ini yang kita sebutkan di video kita sebelumnya ya, kondisinya bahwa ini adalah terserang jamur sebenarnya, jamur akar. Nah, ini dia ya, karena kondisinya sudah parah ya, karena di bawah juga sudah diserang ya. Jadi banyak sekali muncul jamur ya, jamur di kulitnya juga, tapi ini serangannya dari akar sebenarnya. Nah, jadi itu perlunya antisipasi sejak kecil ya, karena takutnya begitu produksi akarnya akan diserang oleh jamur tersebut. Jadi perlu kita melakukan antisipasi seperti di video kita sebelumnya. Nah, jadi perlu antisipasi sejak dini. Kita harus bisa mencegah ya, ataupun mengendalikan segala jamur patogen yang bisa menghancurkan ataupun membunuh tanaman kita secara pelan-pelan. Jadi apa yang perlu kita lakukan itu, makanya kemarin kita sudah upload juga video tentang pencegahan ataupun pengendalian jamur ya, jamur akar ya, biasa juga disebut jamur akar putih, agar aman ya, kondisinya tidak gampang diserang oleh jamur akar putih. Oke, untuk itu seperti kemarin sudah kita buat teknisnya secara teori. Mungkin untuk memperjelas kepada teman-teman, kita coba secara prakteknya ya, kita buat secara praktek seperti apa prosesnya, sehingga teman-teman juga tidak bertanya-tanya lagi termasuk jenis obat-obatan yang kita pakai. Oke, kita lanjut untuk melakukan perlakuan untuk pencegahan daripada jamur yang bisa membunuh alpukat kita.
Oke, kita lanjut. Jadi di sini sudah kita sediakan air 10 liter ya. Udah kita masukkan di gembur. Airnya kalau bisa air sumur saja ya. Baru di sini ini yang kita kemarin sebutkan juga di video kita sebelumnya, fungisida ya, fungisida. Makanya kemarin kita bilang juga fungisida bebas ya. Kita bukan menentukan, kita nggak merekomendasikan produk tertentu ataupun merek tertentu, tetapi apa saja yang ada tidak bermasalah. Yang penting dia fungisida ya. Ini fungisida kontak bersifat protektif, tapi di sini dia juga mengandung zinc ya, zinc plus ya. Oke, ini kita sebut aja mereknya Antrakol 70 WP ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya fungisida yang berbahan aktif lain tidak masalah ya, walaupun mancozeb ataupun apa jenisnya, manep, chlorothalonil, tidak ada masalah. Di sini kita pakai Propinep ya, Propinep 70% ya, itu ya teman-teman. Jadi yang ada saja. Baru yang kedua adalah Agrep ya. Ini bakterisida ya. Ini untuk mencegah bakteri. Seandainya misalnya di dalam akar itu biasanya jamur itu diikuti oleh bakteri ya, sehingga dalam proses pembusukannya itu sangat cepat ya, lebih cepat. Jadi di sini kita sediakan 2 bahan aktif, 1 bakterisida ya. Nah, ini bahan aktifnya streptomycin sulfat 20% ya. Ini untuk bakterisidanya. Baru untuk fungisidanya Propinep 70% ya. Oke, baru ini 2 sendok ya. Untuk 10 liter air kita pergunakan 2 sendok ya, 2 sendok makan. Sendoknya seperti ini. Oke, jadi 2 sendok. Tidak usah terlalu penuh ya. Oke, ini untuk 10 liter air ya, diaduk. Baru ini yang kedua sendok. Nah, seperti ini dia. Gunakan pengaman ya teman-teman, pakai masker, kalau bisa sarung tangan biar aman ya. Oke, baru untuk agrepnya, untuk bakterisidanya kita cukup 1 sendok. Oke, 1 sendok seperti ini. Langsung kita aduk lagi. Nah, ini untuk 10 liter air ini bisa saja untuk sekitar 8 sampai 10 batang ya. Oke, cukup. Oke, sebenarnya ini tidak ada gejala ya, tidak ada gejala, hanya saja kita mau antisipasi ya, karena di sini kita lihat juga ada yang mengering, tapi kita belum bisa pastikan apakah ini disebabkan oleh jamur ya. Kalau tidak ada gejalanya, kalau hanya untuk pencegahan saja, jadi kita perlu lakukan pembersihan ya di sekitarnya. Tujuannya agar misalnya ada serangan jamur ya, misalnya ada serangan jamur, ini aman ya teman-teman, tidak gampang terkelupas, berarti aman. Nah, cara mengeceknya itu aja. Nah, akar halus juga aktif nih ya, aktif. Akar makannya, akar untuk menyerap unsur hara. Nah, jadi aman, tapi tidak apa-apa, kita lakukan saja pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Ya, seperti ini saja. Sebentar. Nah, udah cukup. Tidak masalah ya mengenai daun, batang, tidak masalah ya teman-teman. Itu justru bagus ketika misalnya ada pertumbuhan jamur juga di sekitarnya.
bahan yang kita buat tadi itu akan membunuhnya ya, membunuh jamur ataupun bakteri yang ada. Oke, kita lanjut. Nah, cukup seperti ini aja, karena tidak ada gejala serangan yang kita lihat ya. Hanya saja ini untuk mengantisipasi kemungkinan ada. Tujuan dari membuka daerah perakaran ini adalah untuk memasukkan matahari ya, karena obat paling mujarab untuk membunuh jamur ataupun bakteri adalah sinar matahari ya. Nah, itu akan sangat membantu ketika daerah perakaran itu terbuka, maka sinar matahari pagi akan masuk ya ke dalam, sehingga jika ada di situ jamur atau bakteri, dia akan mati sendiri oleh sinar matahari. Ya, tapi untuk mengantisipasinya, karena di tempat kemarin ada gejala yang kita lihat, makanya kita lakukan. Oke. Ya, sekelilingnya ya, sampai tajuk daun. Oke. Ya, sebenarnya kalau untuk pencegahan saja bisa aja ya, dengan penyemprotan spray boleh, nggak masalah. Ya, mandikan saja, nggak apa-apa, tidak masalah ya. Tapi ini hanya kondisi tertentu ya. Nah, baru ini yang kemarin ya, teman-teman semuanya, yang kemarin sudah kita rasa udah pulih ya. Ini di video sebelumnya sudah kita kasih tunjuk, batang juga sudah normal. Namun menurut kita kemarin masih ada ya, belum sembuh sekali. Nih bekasnya, ketika kita pegang saja dia sudah luka. Nah ini, nah dia pun memang agak berair ya, jadi kayak kadar airnya cukup tinggi ya, ada bercaknya juga, akar-akar halusnya ini mati semua. Nah, ini ditunjukkan dari sudah mulai gugurnya daun kemarin, makanya kita langsung lakukan tindakan pencegahan tadi, pengendalian dengan menyiramkan fungisida dan bakterisida tadi. Jadi tetap sama seperti tadi, kita siram saja dia. Nah, di daerah perakaran juga kita siram ya, sehingga dia meresap masuk ke dalam. Nanti untuk jamurnya dan bakterinya dia akan mati. Nah, seperti itu dia. Jadi simple teman-teman, dalam proses melakukan pengendalian ya, ataupun pencegahan dari jamur ya, khususnya jamur putih pada perakaran ya. Jadi tidak terlalu sulit. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi bahan yang kita siramkan tadi itu akan menempel di batang semuanya, dan itu membunuh ataupun mematikan daripada jamur ataupun bakteri yang ada ya. Jadi ini, setelah ini kita akan lakukan penyiraman JPT ya, ataupun zat pengatur tumbuh ataupun pemacu pertumbuhan ataupun nutrisi tambahan ya, yang bisa kita lakukan setelah 2 hari ataupun seminggu kemudian. Nah, jadi di sini mungkin nanti kita lakukan sekaligus untuk mencontohkan kepada teman-teman semuanya, agar tidak banyak pertanyaan lagi ya terkait dengan perlakuan yang kita lakukan. Oke, kita lanjut dulu ke batang yang lainnya ya, untuk kita siramkan. Untuk langkah berikutnya ya teman-teman, seperti kita janjikan tadi ya, walaupun sudah agak sore. Jadi ini 5 liter ya. Kalau untuk langkah berikutnya itu 5 liter,
kita tidak merekomendasikan jenis obatnya ataupun JPT ataupun pupuk hayati yang kita pakai ya. Apa saja boleh ya teman-teman. Mau jenis yang lain ataupun merek yang lain, yang penting dia adalah hormon ya, hormon ataupun zat pengatur tumbuh. Banyak sekali, ada Swiner, ada Decamon. Hanya yang kita punya ini ya. Yang pertama Hantu atau Biogen ataupun Jago Tani ya, dari Jimmy Hantu. Baru Pomi 4 in 1 ya, karena dia berfungsi juga untuk menyuburkan tanah ya. Jadi kalau ini organik ya. Jadi untuk ini kita buat, kalau untuk 5 liter ini satu tutup ya, satu tutup per 5 liter air. Baru untuk ini 2 tutup untuk per 5 liter air ya. Oke, kita coba ya. Untuk jenis seperti ini harus kita aduk dulu ya, harus kita kocok dulu karena biasanya ada pengendapan ya. Karena ini mengandung mikroorganisme juga, mikrobia ya. Ini komplit ada 7 mikroorganisme yang ada ya. Ini ada Azospirillum sp, Rhizobium sp, Bacillus sp, Saccharomyces sp, Pseudomonas. Baru zat pengatur tumbuh alami yang seimbang antara lain indol aceltic acid, auksin, sitokinin atau gibberellin acid. Baru vitamin enzim dan asam amino ya. Juga kalau ini udah ada bakterisida, fungisida alaminya ya. Jadi ini pupuk hayati cair yang kita pakai ya. Kalau teman-teman yang lain ada silakan pakai saja ya teman-teman, jangan tergantung ke merek ya. Semuanya adalah bahan aktifnya ataupun kandungannya, itu yang paling penting. Oke, ini bentuknya dalam seperti kecap dan baunya pun seperti kecap juga. Nah, jadi dia kental sekali dan organik ya teman-teman, tidak beracun. Jadi mengenai tangan kita juga tidak masalah, kecuali untuk fungisida dan bakterisida kimia itu sebagusnya hindari kontak langsung ya, jadi lebih aman. Oke, baru satu lagi ya. Ini dia bentuknya, satu sudah kita masuki, satu tutup. Nah, oke, jadi diaduklah dia ya teman-teman. Ingat ya, untuk bahan organik sih tidak masalah, tapi sebagusnya memang tetap jaga keamanan ya, jaga kesehatan. Tetap saja pergunakan alat pelindung tubuh ya, baik sarung tangan, kacamata, masker ya, harus. Itu wajib ya, sebagai petani harus. Oke, ini kita aduk karena bentuknya tadi kental ya, jadi agak lama memang. Ini juga bisa dispray ya teman-teman, bisa disemprotkan ke seluruh tanaman kita, tapi khusus hari ini kita hanya mau kasih contoh untuk perlakuan yang kita lakukan ya, untuk penyembuhan alpukat yang sudah terserang jamur akar putih ya. Oke, kita siramkan. Jadi kita tetap menyarankan lakukanlah penyiraman JPT ataupun nutrisi tambahan tadi setelah 2 hari minimal ya, atau bagusnya seminggu ya, baru dilakukan penyiraman. Setelah dilakukan penyiraman fungisida dan bakterisida tadi 2 hari kemudian ataupun bagusnya seminggu kemudian, baru dilakukan lagi penyiraman untuk penambahan nutrisi untuk memancing pertumbuhan alpukat kita ya. Kalau ini sementara kita pergunakan hanya sekitar perakaran ya. Ya, kalau untuk daunnya bisa dispray. Jadi agak basah saja tidak masalah ya, teman-teman. Nah, ini yang tadi yang kemarin sudah terserang, sudah gugur daunnya semua, batang juga sudah mulai mengering di sekitar perakaran.
akar-akar kecil sudah mati ya. Tapi dengan cepat kita melakukan pengendalian, pencegahan sehingga bisa diselamatkan. Kalau dia terlalu lama itu tidak akan bisa diselamatkan. Jadi wajib kita ganti bibitnya ya. Namun kalau misalnya pun ganti bibit, kita tidak akan berani menanamnya di lubang yang sama, di tempat yang sama. Paling tidak kita lakukan netralisir tanah dulu, membiarkannya minimal 3 bulan dengan menabur bakterisida dan fungisida ulang. Baru kasih dolomit lagi, baru dibiarkan lagi selama 3 bulan. Seperti itu dia. Baru kita berani untuk menanam ulang di posisi yang sama. Ya, saran kita sih tidak di tempat yang sama, tapi paling tidak jarak 2 meter dari posisi yang sebelumnya diperkirakan tinggi serangan jamurnya. Seperti itu dia ya teman-teman. Oke. Itu aja mungkin untuk teknis pelaksanaannya ataupun perlakuan. Jadi secara langsung ya kita sudah lakukan tadi. Jadi menurut kita teman-teman juga sudah lebih jelas lagi daripada video pertama yang kita hanya menceritakan teorinya. Tetapi sekarang kita sudah melakukan prakteknya. Jadi itu dia teman-teman. Untuk daerah perakaran ini, kalau dia kondisinya kira-kira aman, tidak terlalu kering, tidak terlalu kemarau, tidak apa-apa, dibuat terbuka saja dulu. Tapi ketika misalnya memasuki musim kering ataupun musim kemarau, untuk daerah perakaran ini ketika kita perkirakan jamurnya sudah mati ya, sudah terantisipasi, kita lakukan penutupan dengan rerumputan untuk mencegah kekeringan ataupun kekurangan air pada tanaman kita. Oke, nanti kita lihat lagi perkembangannya setelah 1 bulan ke depan. Nanti kita kasih perkembangannya lagi, kita kasih videonya lagi agar teman-teman juga semakin yakin ya. Ini kondisi sekarang ya. Kalau untuk ini kita lihat udah bagus, dan kalau kita perlakukan seperti ini, kemungkinan kalau dia sudah sembuh, sudah sehat, bisa mengejar teman-temannya kemarin atau tanaman alpukat yang bersamaan kemarin kita tanam. Oke, sahabat tani semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video-video kita. Subscribe bagi yang belum subscribe, like, share, dan komen. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun sanggahan, tanggapan, saran, ide, kritik, kita akan berusaha selalu membalasnya, dan kita akan selalu berusaha untuk memenuhi permintaan teman-teman terkait dengan apa yang kita lakukan di sini, khususnya untuk melakukan perlakuan khusus untuk tanaman-tanaman kita, khususnya alpukat, tanaman vanili, dan tanaman yang lainnya. Oke sahabat semuanya, salam tani, salam sukses, salam maju-jua.